Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham request dari salah satu teman kita. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli sebuah saham. Selalu riset terlebih dahulu jika ingin menjual ataupun membeli sebuah saham. Di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan dan pendapat saya tentang saham ini. Baik, kalau gitu langsung saja. Saham ini adalah saham SL atau SCL. Jadi PT SL Smart Telekom Sejahtera Tbk itu sudah didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 ya Bapak Ibu, dan bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum, kemudian bertransformasi ke sektor telekomunikasi. Nah, saat ini fokus pada penyediaan layanan data, voice, SMS, dan digital dengan jaringan luas serta inovasi teknologi terkini seperti 4.5G and 4.9G dan pengembangan jaringan 5G. Memiliki anak usaha serta perusahaan asosiasi internasional antara lain Celcom Digi di Malaysia, Dialog di Sri Lanka, Robi di Bangladesh, Smart di Kamboja, dan Ncell di Nepal. Jadi perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri, bergerak dalam pengembangan jaringan 4G serta jaringan bisnisnya berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang cukup bagus untuk SL. Lanjut kita ke slide berikutnya. Untuk PIN-nya sendiri Bapak Ibu ini termasuk besar ya, yaitu adalah 24. Lalu untuk PBV-nya saat ini berada di 1,58 dengan rata-rata selama 3 tahun adalah 1,18. Jadi untuk PBV-nya ini sudah berada di atas rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Lanjut ke net income-nya. Untuk net income pada tahun 2023 SL ini bisa mendapatkan laba bersih 1,2 triliun, sedangkan tahun 2024 laba bersihnya adalah 1,8 triliun, dan pada tahun 2025 ini mengalami penurunan di kuartal 1 dan diperkirakan labanya adalah 1,5 triliun. Selanjutnya kita lihat di EPS-nya. Untuk EPS-nya sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 EPS-nya adalah 69. Pada tahun 2024 itu adalah 99 dan pada tahun 2025 itu diperkirakan mencapai 84. Jadi ini mengalami penurunan dari net income tadi. Selanjutnya bagaimana sih tentang revenue-nya atau pendapatannya? Nah, untuk pendapatannya Bapak Ibu ternyata SL ini mengalami kenaikan. Terlihat pada tahun 2023 revenue-nya adalah 32 triliun, sedangkan tahun 2024 itu adalah 34,3 triliun, dan tahun 2025 itu adalah 34,4 triliun. Dan di kuartal 1 ini Bapak Ibu, ternyata sebenarnya SL ini mengalami kenaikan, tapi di net income dan EPS tadi mengalami penurunan. Barangkali penurunan ini terjadi di beberapa beban usaha yang dimiliki perusahaan. Oke, lanjut kita ke manajemen effectiveness. Untuk manajemen effectiveness sendiri Bapak Ibu, ROA-nya itu adalah 1,96, sedangkan return on equity-nya itu adalah 6,57. Nah, ini merupakan ROA dan ROE yang kecil kalau menurut saya Bapak Ibu, karena kurang dari 10% serta sudah mendekati 5%-an. Lanjut kita ke sisi dividennya. Nah, untuk dividennya sendiri Bapak Ibu, SL ini bisa membagikan dividen 3,9% dan kemarin itu payout ratio-nya ada di angka 101,4%. Bagusnya untuk SL, dia memiliki dividen historis yang cukup teratur, yaitu adalah dari tahun 2019 hingga tahun 2024 serta pada saat video ini dibuat. Jadi SL ini cukup rutin untuk membagikan dividennya. Lanjut kita ke analisisnya. Dari 31 analis ternyata ada 21 yang merekomendasikan untuk membeli SL, sedangkan 6 itu merekomendasikan untuk hold, lalu 4 itu merekomendasikan untuk sell. Dengan target price saat ini Bapak Ibu, targetnya itu adalah di 2.700-an. Itu untuk SL. Lalu kita lihat di valuation tool-nya. Untuk valuation tool Bapak Ibu, metrik yang saya gunakan adalah EPS dengan asumsi EPS-nya itu sama dengan tahun 2025. Sekarang dengan growth rate 5%, standard deviation itu ada di angka 21,9, maka
Untuk SL targetnya itu sebenarnya sudah terpenuhi, yaitu adalah di 1900-an, dan saat ini harganya ada di 2200-an. Berarti Bapak Ibu ini berlawanan dengan target analis tadi, yang mana target analis ada di angka 2700-an ya Bapak Ibu. Masih ada potensi, sedangkan untuk valuation toolnya ini sudah tidak ada potensi. Lalu bagaimana dengan chartnya? Untuk SL sendiri Bapak Ibu ini sudah mengalami downtrend yang cukup lama dari tahun 2022. Kalau saya Bapak Ibu ya, untuk target SL sebenarnya itu memang masih ada potensi di angka 2500-an. Tapi untuk harga saat ini saya rasa ini sudah sedang-sedang ya Bapak Ibu, atau mungkin bisa dikatakan nanggung. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena saya mengasumsikan bahwa pertama, dividennya ini sedikit, hanya 3,9, sedangkan masih ada saham yang lain yang menurut saya lebih menarik daripada SL. Mungkin lebih baik Bapak Ibu saya menunggu di bawah 2000 untuk SL. Tapi pendapat saya ini mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Jika berbeda bisa ditulis di kolom komentar. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini saya sudah merangkumnya. Yang pertama adalah BBV itu adalah 1,58 dari 1,18 rata-rata selama 3 tahun. Jadi dia ini sudah melebihi rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk net income dan EPS-nya dari SL ini mengalami penurunan. Terlihat tadi di laporan keuangan. Terus untuk revenue-nya sebenarnya labanya ini mengalami kenaikan Bapak Ibu. Tapi barangkali ada beban-beban usaha yang dimiliki SL sehingga menggerus laba bersihnya tadi. Selanjutnya SL ini membagikan dividen 3,9%. Yang menurut saya untuk dividen ini tergolong kecil ya Bapak Ibu, karena saat ini banyak sekali saham yang murah yang membagikan dividen lebih dari 7%. Saya rasa untuk dividen seperti ini sama dengan kita memasukkan uang di reksadana. Oleh karena itu saya berasumsi untuk memilih saham yang lain daripada SL ini. Selanjutnya adalah harga ini sedang-sedang ya Bapak Ibu. Untuk saya memilih harga di bawah 2000 untuk SL. Jadi nanti potensi kenaikannya itu cukup besar jika memang SL bisa membukukan laba yang bagus di kemudian hari. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.